Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis biomolekul yang terakhir. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, jenis biomolekul yang terakhir ini mungkin sering kita lupakan. Padahal asam nukleat ya atau jenis biomolekul yang terakhir ini itu adalah komponen yang juga amat penting bagi setiap organisme hidup di bumi. Karena dari asam nukleat ini sifat-sifat, karakteristik, ya, fungsi-fungsi dan semuanya yang berkaitan dengan kehidupan itu diatur. Nah, seperti apa sih struktur, susunan, fungsi dari asam nukleat? Kita akan pelajari sama-sama. Ya, asam nukleat yang mungkin erat dengan kita ya, ada istilah DNA. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalau dari struktur kimianya, unsur-unsur penyusunnya, asam nukleat terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga fosfor. Ya. Nah, DNA itu adalah salah satu contohnya ya, atau bisa kita sebut sebagai polimernya. Nah, untuk monomer dari DNA itu kita bisa sebut sebagai nukleotida ya. Yang mana nukleotida ini pasti terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada fosfat, yang kedua ada gula ya. Ini adalah gula ribosa, dan yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogen ini nanti ada 2 kelompok, ada basa purin dan ada basa pirimidin ya. Nanti jelasnya akan kita bahas berikutnya. Lalu fungsinya sangat penting yaitu sebagai media informasi genetik ya. Sebagai media informasi genetik. Lalu berdasarkan jenisnya DNA nanti ada, berdasarkan jenisnya asam nukleat nanti ada 2 jenis, yaitu ada DNA dan juga ada RNA. Untuk DNA ini dapat ditemukan di inti sel, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA dapat ditemukan juga di inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Nah, sebelumnya sudah disinggung untuk asam nukleat ini ada 2 jenis, yaitu RNA, yang kedua ada DNA. Yang membedakan kalau kita lihat dari hurufnya ya, ada R dan D. Nah, R ini untuk merujuk pada jenis gulanya yaitu ribosa, sedangkan untuk DNA huruf D ini untuk gula deoksiribosa ya. Jadi perbedaan pertama dari DNA dan RNA, kalau DNA jenis gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan untuk RNA jenis gulanya adalah ribosa. Lalu kita bisa lihat lagi dari strukturnya. Kalau DNA ya, kita bisa lihat di sini ada 2 pita yang menyusun. Pita pertama yang berwarna biru dan yang kedua di sini ada pita yang kedua yang berwarna hijau. Ya. Sedangkan RNA hanya 1 saja. Nah, untuk kondisi ini ya istilahnya adalah double helix untuk DNA atau helix ganda. Atau bisa disebut juga double strand, bisa juga. Itu juga boleh ya.
Kalau RNA dia hanya satu, berarti dia single strand. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua. Lalu perbedaan yang ketiga ya, dari jenis basa nitrogennya. Kalau DNA terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, kalau RNA dia mirip sebenarnya, ada sitosin, guanin, adenin, tetapi ada satu pembeda yaitu urasil. Di DNA kita bisa temukan timin, sedangkan kalau di RNA jenis basa nitrogen timin tidak ada. Dia digantikan oleh urasil. Nah, itu adalah perbedaan sederhananya. Sebenarnya masih ada perbedaan lainnya ya yang lebih spesifik. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ini juga sudah disinggung sebelumnya. Untuk polimer dari asam nukleat atau DNA RNA ya, itu disebut dengan polinukleotida ya. Jadi ada banyak nukleotida. Sedangkan monomernya itu disebut dengan nukleotida. Nah, untuk nukleotida, satu nukleotida terdiri dari fosfat, lalu gula, lalu ada basa nitrogen. Ya, untuk membentuk polinukleotida nanti akan terbentuk ikatan antara satu nukleotida dengan nukleotida lain yang terhubung antara fosfat di sebelah sini dan gula pada nukleotida berikutnya ya. Nah, yang pertama ada DNA. DNA seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa adalah materi genetik yang strukturnya adalah double helix dan tersusun antiparalel ya. Ini penting ya teman-teman ya, tersusun antiparalel. Nah, susunan inilah yang menyebabkan nanti DNA itu memiliki struktur yang seperti kita lihat ya, tangga berpilin spiral ya pada gambar seperti ini. Nah, mengapa bisa demikian ya? Jadi kita bahas antiparalel dulu ya. Antiparalel itu maksudnya apa? Jadi DNA satu dia menghadap ke atas ya. Jadi kalau kita ibaratkan 3 ini bagian bawah, 5 ini bagian atas, maka yang satu dia akan menghadap ke atas, sedangkan rantai satunya lagi dia menghadap ke bawah karena 3-nya di sebelah atas, 5-nya di sebelah bawah. Nah, 3 dan 5 ini sebenarnya menunjukkan apa sih? 3 dan 5 ini menunjukkan nomor dari atom karbon ya. Nomor dari atom karbonnya. Jadi kalau yang nomor 3 itu dia yang menunjukkan posisi seperti ini, dan 5 adalah posisi gugus fosfatnya ya. Letak gugus fosfat itu ada di karbon nomor 5. Jadi satu menghadap dari 3 ke 5 menghadap ke atas, satu lagi menghadap ke bawah. Nah, dikombinasikan dengan struktur gula serta basa nitrogennya, dan itulah yang nanti akan mengakibatkan struktur DNA itu tersusun secara spiral ya. Nah, untuk RNA ya, RNA adalah asam nukleat yang ada di semua sel hidup yang memiliki kemiripan struktur dengan DNA. Tetapi yang membedakan adalah kalau RNA berantai tunggal sedangkan DNA berantai ganda ya. Lalu jenis gulanya juga, kalau di RNA jenis gulanya adalah ribosa. Biasanya baik DNA ataupun RNA nanti erat kaitannya fungsinya pada proses
pembuatan protein ya. Nah, di sini ada 3 jenis RNA, yaitu ada messenger RNA atau disebut juga RNA duta. Lalu ada transfer RNA. Ada transfer RNA dan ada ribosomal RNA. Nah, ini dia fungsi DNA dan RNA itu erat kaitannya dengan proses sintesis protein ya. Jadi informasi untuk pembuatan protein itu sebenarnya disimpan di DNA. Tetapi DNA itu harus tetap berada di dalam inti sel. Jumlahnya tidak boleh berkurang ya. Bisa bertambah tapi pada kondisi tertentu, terutama pada saat sel akan melakukan pembelahan, dia akan digandakan ya. Tapi intinya DNA harus tetap berada di dalam inti sel ya. Khususnya DNA yang ada di inti sel. Tuh, beda kasus kalau DNA yang ada di mitokondria ataupun di kloroplas. Nah, sedangkan untuk proses pembuatan protein itu ada di sitoplasma. Oleh sebab itu, informasi yang ada di DNA itu akan di-copy, akan disalin dalam bentuk RNA, khususnya mRNA. Lalu mRNA ini diterjemahkan, maka terbentuklah nanti protein ataupun polipeptida.